Chapter 1281. Pemilik asli istana itu tidak jauh dari sana, jadi dia bisa mendengar percakapan antara Yang Chen dan para wanita dengan jelas. Pemilik aslinya masih di sini, tetapi Yang Chen dan selirnya sudah mendiskusikan bagaimana menangani kekayaan yang mereka tinggalkan. Sikap seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengertakkan gigi karena kebencian? Masalahnya adalah, lalu bagaimana jika dia membenci mereka? Hal yang paling penting sekarang adalah melarikan diri dari jangkauan kesengsaraan kura-kura hitam secepat mungkin. Selama dia masih hidup, dia akan memiliki masa depan. Selain kepala klan Zhao yang masih berdiri di tempat yang sama seperti mayat berjalan, bagaimana mungkin ada orang lain dari klan Zhao? Bahkan Zhao Ziyu yang paling dicintai dan protektifnya telah melarikan diri sejak awal, sama sekali tidak peduli dengan hubungan ayah anak mereka. Kesengsaraan surgawi akhirnya tiba, dan kesengsaraan angin yang mengerikan lebih dahsyat daripada yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya. Tubuh besar Long Xuan secara langsung menyebabkan kesengsaraan angin menjadi badai angin yang menempuh jarak ribuan mil. Selama ada makhluk hidup yang bersentuhan dengannya, mereka akan langsung membeku di tempat dan tidak bisa lagi bergerak. Dalam sekejap, semua makhluk hidup dalam jarak ribuan mil membeku. Permukaan laut dipenuhi orang-orang yang tampak seperti patung tanah liat, melayang di udara tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah keluarga Yang Chen. Di dalam lingkaran ini, tidak ada kesengsaraan angin, namun kesadaran spiritual setiap orang dapat merasakan teror kesengsaraan angin di luar. Bagi para wanita, ini merupakan pengalaman yang tak terbayangkan. Tingkat kesengsaraan angin ini, bahkan jika semua penguasa di dunia dijumlahkan, tidak akan sekuat ini. Yang menarik bagi Yang Chen adalah harta ajaib yang digunakan Long Xuan untuk melindungi keluarganya. Yang mengejutkannya adalah bahwa ini sebenarnya adalah monumen merit yang telah dia selesaikan pemberkatannya belum lama ini. Sekarang monumen merit tidak terlihat, itu langsung menyelimuti keluarga Yang Chen. Bahkan kesengsaraan angin tidak dapat melewatinya. Sepertinya bahkan di dunia spiritual, monumen merit ini juga merupakan harta sihir pelindung yang sangat kuat. Baru saja, itu hanyalah kesengsaraan angin pertama, dan segera, kesengsaraan angin kedua mulai turun. Tepat di depan keluarga Yang Chen, tuan keluarga Zhao dan mereka yang melarikan diri jauh dan dekat berubah menjadi model tanah liat, langsung berubah menjadi debu, terbawa angin, dan tidak ada jejak keberadaan mereka yang terlihat. Kecuali murid keluarga Zhao yang tidak berada di kediaman keluarga Zhao, seluruh keluarga Zhao dimusnahkan dalam sekejap. Melihat situasi di depannya, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Jika semua orang berada di kamp Tai Tianmen sekarang, mereka tidak perlu memikirkan cara untuk menggali lubang bagi Tai Tianmen. Mereka bisa langsung membunuh orang Tai Tian. Sayangnya, keberadaan Long Xuan selalu berada di bawah kendali keluarga Zhao. Dia bisa berkeliaran perlahan di laut, tetapi jika dia ingin pergi ke darat, keluarga Zhao mungkin tidak akan membiarkannya. Kekuatan klan Zhao, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan apapun. Jadi bagaimana jika dia ambisius dan mendominasi? Pada akhirnya, dia akan tetap menjadi tumpukan tanah. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mendapatkan setumpuk tanah. Dia akan mati tanpa penguburan. Keluarga rahasia yang menciptakan benua iblis dengan tangan menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan tidak ada masa depan. Mungkin inilah naik turunnya zaman kuno. Yang Chen tidak menghela nafas terlalu lama, dan mulai mengumpulkan aura kesengsaraan angin. Aura kesengsaraan yang begitu murni sudah cukup bagi Yang Chen untuk menyempurnakan banyak pil 6 keinginan. Kesengsaraan ini sendiri lebih dari sekadar aura kesengsaraan angin yang dikumpulkan Yang Chen di benua iblis. 7 gadis ketakutan dengan kesengsaraan angin yang tak terbayangkan ini. Sebuah keluarga yang kekuatan dan warisannya sebanding dengan 5 sekte besar telah binasa dalam waktu singkat. Kejutan yang mereka alami sama sekali tidak sebanding dengan apa yang mereka alami sebelumnya ketika mereka keluar untuk mencari pengalaman. Keluarga Zhao yang kuat juga seperti ini. Jika mereka adalah diri mereka sendiri, jika mereka tidak mempunyai suami, apa yang akan terjadi pada mereka? Orang pintar bisa mendapatkan banyak hal dari pengalaman, pelajaran, peningkatan kondisi pikiran, Untungnya, tidak ada wanita di sekitar Yang Chen yang bodoh. Ketika mereka menyaksikan semua yang terjadi, mereka tidak mempedulikan hal lain. Mereka semua duduk bersila di samping Yang Chen dan mulai mundur untuk memahami apa yang telah mereka peroleh. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pil jantung kelas 2 yang mempertanyakan di mulut setiap orang. 7 gadis tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada mereka selama retret. Dengan Yang Chen di sisinya, tidak akan ada masalah. Ini adalah kepercayaan 7 gadis pada Yang Chen yang baru saja didirikan. Setiap kali dia mengalami kesengsaraan angin, tubuh Long Xuan menyusut banyak. Pada saat kesengsaraan angin ke-9 selesai, Long Xuan telah menjadi kura-kura besar dengan radius kurang dari 10 kaki. Ada juga loh batu yang hampir setinggi manusia di punggungnya. Kelihatannya sangat tua, namun jika diperhatikan lebih dekat, tablet batu tua itu memancarkan semburan cahaya harta karun dari waktu ke waktu, memberikan perasaan ingin beribadah kepada orang-orang. Tuan, rumahmu. Sebuah rumah mini dimuntahkan dari mulut Long Xuan dan perlahan-lahan terbang menuju Yang Chen. Hal-hal yang telah dikumpulkan Long Xuan selama bertahun-tahun telah dikirim ke istana. Melihat istana yang terbang ke arahnya, Yang Chen tidak berdiri pada upacara. Dia mengambilnya dan menyimpannya di cincin karma miliknya. Kedua gadis itu telah dikirim ke tempat itu sesuai dengan instruksi tuannya. Long Xuan tidak berubah menjadi bentuk manusianya. Dia mempertahankan bentuk manusianya dan berbicara dalam bahasa manusia. Yang Chen menganggukkan kepalanya. Long Xuan sedang berbicara tentang Zhao Ziyu dan Bei Suangyu. Keduanya jauh lebih berharga dalam keadaan hidup daripada mati. Oleh karena itu, Yang Chen telah lama menyatakan hal ini dalam kerjasamanya dengan Long Xuan. Setelah kamu naik, jaga dirimu. Yang Chen memikirkannya dan tidak banyak bicara.
Ia hanya mengingatkan, aku masih belum bisa berbuat apa-apa terhadap susunan di sekitar lautan kesadaranku. Aku akan memikirkan sesuatu setelah aku naik. Anda sudah mengubah formulir Anda. Tidak ada yang bisa mengenali Anda untuk saat ini. Setelah Anda naik, jangan terburu-buru membalas dendam pada keluarga Zhao. Tunggu sampai waktunya tepat. Petik 2. Dengan bantuan Karma Guru, Long Xuan telah menghemat setidaknya 10.000 tahun waktu kultivasi. Long Xuan melanjutkan, jangan khawatir, Tuan. Long Xuan tidak memiliki kelebihan lain, tapi saya bisa berumur panjang. Long Xuan akan menunggu Tuan naik dan melihat apa yang terjadi pada keluarga Zhao. Pergilah kalau begitu. Terhadap Long Xuan, Yang Chen tidak mengingatkannya untuk tetap low profile. Kembali ke dunia fana, Long Xuan sudah menjadi Earth Immortal level 4. Ditambah dengan baptisan bencana angin, dia setidaknya adalah seorang Earth Immortal level 6. Setelah naik, dia juga akan menjadi makhluk yang kuat. Dia tidak perlu takut pada siapapun yang menindasnya. Kepala besar Long Xuan mengangguk ke arah Yang Chen 3 kali. Dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, tubuh Long Xuan terbang ke langit dan menghilang. Puluhan ribu mil jauhnya, ada beberapa kelompok orang yang melihat ke arah ini dengan rahang ternganga, bertanya-tanya apa yang terjadi. Chapter 1282. Ketika Earth Immortal kelas 4 sedang mengalami kesengsaraan, gerakan semacam ini benar-benar mengejutkan dalam radius puluhan ribu mil. Selama seseorang adalah seorang kultivator, mustahil untuk tidak menyadarinya. Sementara Yang Chen perlahan berkomunikasi dengan Long Xuan melalui alkimia, dia secara sadar meminta Long Xuan untuk menyelinap ke arah mereka memasuki keluarga Zhao. Tentu saja, itu tidak akan melenceng sedikit pun. Selama jaraknya 100.000 mil, jaraknya tidak terlalu jauh. Long Xuan juga diam-diam dan perlahan berputar ke arah itu. Bagaimanapun, rumah keluarga Zhao berada di area luas di bawah laut. Siapa yang akan menyadari bahwa Long Xuan perlahan mendekati arah itu? Terlebih lagi, dalam jarak 100.000 mil, siapa yang curiga bahwa Long Xuan sengaja mempermainkannya? Beberapa kelompok orang yang memperhatikan pergerakan besar di sini, tentu saja, adalah bala bantuan dari 3 sekte besar. Seven Girls juga merupakan tokoh penting dalam sekte. Dia telah mengirimkan peringatan tingkat tertinggi. Setelah menerima berita tersebut, 3 sekte besar tidak berani menunda dan segera mengirimkan orang-orang elit. Bahkan ada beberapa tetua tertinggi yang tersembunyi di antara mereka. Seseorang harus tahu bahwa meskipun itu adalah masalah hidup dan mati, mereka tidak akan mengirimkan pesan seperti itu. Ada cara lain untuk meminta bantuan. Sesuatu yang bisa membuat 7 gadis mengirimkan peringatan tingkat tinggi pastilah sesuatu yang besar. 3 sekte besar sangat serius dan dengan cepat mengirim orang untuk membantu. Bukan itu saja, 7 gadis membawa Yang Chen bersamanya. Karena dia telah mengirimkan peringatan, Yang Chen juga harus terlibat. Jika mereka tiba selangkah lebih awal, mereka mungkin bisa membuat alkemis kelas 5 ini berhutang budi pada mereka. Di dunia fana, bantuan dari alkemis kelas 5 sudah cukup untuk membuat orang naik ke surga. Tidak perlu melihat contoh lain, lihat saja Mu Mingyuan. Setelah bergegas menuju lokasi, orang-orang dari 3 sekte besar menemukan bahwa tempat itu sudah kosong. Bahkan tidak ada bayangan yang tersisa. Untungnya, tablet roh natal 7 gadis masih ada. Itu tidak rusak, yang berarti nyawanya tidak dalam bahaya. Tidak ada jejaknya, yang berarti dia telah jatuh ke tangan musuh. Setelah 3 sekte besar bertemu, mereka berkomunikasi satu sama lain. Niat semua orang sama, sehingga mereka segera berpencar ke beberapa arah dan mulai mencari dengan panik. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan seorang ahli hebat secara langsung membuat khawatir semua orang. Semua orang bergegas ke arah itu tanpa berpikir. Ketiga kelompok itu dipisahkan sejauh ribuan mil, jadi tidak ada yang perlu khawatir akan bertemu satu sama lain. Long Xuan, yang baru saja mengalami kesengsaraannya, sekarang menjadi Dewa Bumi kelas 6. Kesadaran rohaninya dapat mencakup puluhan ribu mil wilayah laut. Segera, dia menemukan para ahli yang sedang bergegas. Mengikuti instruksi Yang Chen, dia dengan mudah mengirim Bei Suangyu dan Zhao Ziyin ke pasukan Tai Tianmen. Tentu saja, Long Xuan tidak terburu-buru mengirim mereka secara langsung. Sebaliknya, dia memasang segel rasa roh pada Zhao Ziyu dan Bei Suangyu sebelum bertindak seolah-olah mereka terlempar. Di tengah orang-orang Tai Tian yang maju pesat, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari kerumunan dan menghalangi jalan 2 sosok yang mendekat dengan cepat dari jauh. Keduanya tidak sadarkan diri, sehingga dengan mudah ditangkap oleh sosok tersebut dan dibawa kembali. Penatua pengkhianat dari Pulau Abadi Giok Hijau, Bei Suangyu. Bala bantuan yang dikirim oleh orang-orang Tai Tian semuanya adalah penguasa tahap Dacheng. Seseorang segera mengenali identitas Bei Suangyu. Meskipun Zhao Ziyin telah mengubah penampilannya, tapi dia menghilang bersama Bei Suangyu. Mudah untuk mengaitkan identitas aslinya sebagai tetua Liu Ziwei. Kedua wanita itu tidak sadarkan diri. Tuan yang menangkap mereka jelas merupakan sesepuh Tai Tianmen yang hebat. Hanya dengan penyelidikan, dia mengetahui situasi mereka. Kesadaran spiritual mereka telah disegel oleh seorang guru. Tetua Agung segera berkata kepada tetua yang memimpin para Tai Tianmen. Pemimpinnya juga ahli panggung Dacheng, tetapi saat ini, wajahnya penuh kegembiraan. Seorang tetua inti dari Green Jade Immortal Island jatuh ke tangan mereka. Dikatakan bahwa tablet roh sumber kehidupannya pun hilang dan tidak dapat dilacak. Ini hanyalah rahasia Pulau Abadi Giok Hijau yang disajikan di depan orang-orang Tai Tian. Tetua, diam-diam bawa mereka kembali ke sekte, jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Pemimpin tetua mengetahui prioritas masalah ini. Dibandingkan dengan Yang Chen saja, rahasia Pulau Abadi Giok Hijau lebih penting. Dia segera membuat keputusan, yang lain terus menyelamatkan Penatua Tao. Kerumunan itu terbagi menjadi 2 arah. Tetua Agung itu membawa kedua wanita itu dan dengan cepat bergegas kembali ke orang-orang Tai Tian. Yang lain terus menuju ke arah gerakan besar itu. Kali ini, mereka keluar semata-mata untuk menyelamatkan orang.
Sekarang ada keuntungan ekstra, yang membuat orang-orang Taitian sangat gembira. Lupakan ini, jangan beritahu Penatua Tao. Setelah Tetua Agung pergi, Tetua Zhang Lai, yang memimpin tim, memberitahu yang lain. Mereka semua adalah master tingkat tua. Semua orang memahami pentingnya masalah ini dan mereka semua mengangguk. Beberapa hari kemudian, bala bantuan dari 3 sekte besar akhirnya tiba di tempat Yang Chen dan 7 gadis berada. Ketika mereka melihat 7 gadis sedang mengasingkan diri, mereka semua sangat lega. Belakangan, seseorang bertanya tentang keberadaan Yang Chen dan 7 gadis selama ini. Yang Chen tidak menyembunyikannya, kecuali bagian tentang benua iblis, segalanya terungkap. Tentu saja, detail spesifik dari garis keturunan Long Xuan dan pemutusan susunannya tidak akan pernah disebutkan. Dia baru saja menjelaskan situasi keluarga Zhao secara detail. Terakhir kali Yang Chen mengumumkan rahasia budidaya Master Alkemis kelas 5, sekte utama sangat ingin tahu tentang keluarga Zhao yang tiba-tiba muncul. Mereka belum pernah mendengar tentang karakter besar yang luar biasa di keluarga Zhao, tetapi mereka dapat dengan mudah mengambil harga yang diinginkan Yang Chen. Kekuatan tersembunyinya sudah bisa dibandingkan dengan sekte utama. Namun anehnya, tidak ada yang tahu asal-muasal keluarga Zhao. Setelah itu, sekte utama tidak tahu berapa banyak usaha yang telah mereka habiskan untuk menemukan petunjuk tentang keluarga Zhao, tetapi semuanya sia-sia. Seolah-olah keluarga Zhao jatuh dari langit. Orang-orang yang melacak mereka hanya dapat mengetahui bahwa keluarga Zhao pergi ke laut, tetapi mereka tidak tahu di mana tepatnya mereka berada. Sekarang keluarga Zhao sebenarnya ingin menjadikan keluarga Tuan yang sebagai tahanan rumah, dan mereka juga membual bahwa mereka ingin membunuh murid dari 3 sekte utama. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Jika bukan karena keluarga Zhao telah menghilang sepenuhnya, para tuan ini tidak akan keberatan membiarkan keluarga Zhao menghilang dari laut. Namun, semua orang tertarik pada kura-kura hitam yang menakutkan. Demikian pula, mereka lebih tertarik pada metode mengendalikan kura-kura hitam. Metode brilian macam apa yang bisa mengendalikan master seperti itu? Ada juga dimensi Ling Arai, yang dapat memblokir retribusi surga. Berkultivasi secara bebas dalam arai penyegel iblis jauh lebih baik daripada para tetua tertinggi dari sekte utama yang berhati-hati untuk mengekspos kekuatan mereka dan menyebabkan pembalasan surga. Sayangnya, rumah keluarga Zhao juga menghilang bersama dengan pembalasan surga. Kalau bisa dilestarikan, alangkah baiknya. Dia percaya bahwa sekte utama akan menukar dimensi Ling Arai dan rahasia mengendalikan kura-kura hitam dengan segala cara. Chapter 1283. Sebelum 7 gadis bangun, Yang Chen tidak membocorkan berita bahwa Zhao Family Manor ada di tangannya sendiri. Meskipun 3 sekte besar tidak sepikiran, siapa yang tahu jika orang-orang ini tiba-tiba bergerak dan merebutnya dari tangannya. Yang Chen tidak takut mereka terjatuh, tapi ini akan menghalangi rencana Yang Chen untuk mencari orang Taitian untuk membalas dendam. Semuanya masih harus menunggu 7 gadis bangun, dan dia akan berkomunikasi dengan master dari sekte mereka. Tentu saja, Yang Chen tidak yakin akan ada informasi tentang pembentukan segel iblis di istana. Semua ini perlu diselesaikan oleh Yang Chen sebelum dia dapat mengambil keputusan. Rumah keluarga Zhao telah dihancurkan. Dia percaya bahwa sisa master keluarga Zhao yang berlatih di benua iblis tidak memiliki dasar dan tidak dapat memicu badai yang terlalu besar. Entah mereka akan naik ke benua iblis, atau mereka akan pergi ke sekte Dao untuk membalas dendam. Bagaimanapun, mereka lemah dan tidak akan menimbulkan banyak kerugian. Diyakini bahwa apa yang Li Cheng minta agar Yang Chen lakukan adalah memberantas keluarga Zhao. Sekarang setelah selesai, Yang Chen tidak tertarik untuk tinggal di sini. Dia hanya menerima 7 gadis ke dalam pesawat ulang-alik dan tidak menunda mundurnya mereka. Dia kembali ke sekte Dao dengan master dari 3 sekte utama. Perjalanan ke luar negeri ini bisa dikatakan membuahkan hasil. Keuntungan terbesar adalah buku prestasi. Tidak ada yang lebih cocok untuk Yang Chen di dunia ini selain ini. Masing-masing dari 7 selir mendapatkan hewan peliharaan monster di puncak panggung Dacheng. Gao Yue juga mendapatkan Demon Emperor Qi, dan Immortal Emperor Qi dari Li Cheng, yang sangat bermanfaat untuk budidayanya di masa depan. Ada banyak keuntungan materi. Seluruh kediaman keluarga Zhao, termasuk sumber daya dan warisan budidaya yang telah dijarah keluarga Zhao selama ratusan ribu tahun, ditambah hal-hal baik yang telah dikumpulkan Long Xuan di dasar laut selama ratusan ribu tahun, semuanya disembunyikan di dalam istana, menunggu Yang Chen dan para gadis memilih satu persatu. Selain keuntungan materi, Yang Chen juga mendapat pelayan nominal Bian, membawa pahala sendiri, bersembunyi diam-diam di sudut dunia spiritual, menunggu kesempatan untuk membunuh keluarga Zhao di dunia spiritual. Selain itu, Bei Suangyu dan Zhao Ziyu dikirim ke Taitianmen. Yang Chen tidak melihat 2 wanita di tim Taitianmen. Sudah pasti mereka diusir secara diam-diam. Ini sangat berguna untuk rencana Yang Chen selanjutnya. Jika pengalaman upacara kesengsaraan Long Xuan dan aura kesengsaraan angin yang dikumpulkan dihitung, keluarga yang dapat dikatakan tidak memiliki tangan kosong, dan manfaatnya tidak terhitung banyaknya. Untuk 3 sekte besar yang mengirim orang untuk membantu, Yang Chen sangat berterima kasih. Para master yang datang diberi pil 6 keinginan sebagai hadiah terima kasih. Ini adalah masalah besar. Setiap orang yang mendapat pil Yang Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka, bahkan penatua tertinggi pun tidak terkecuali. Dengan pil 6 keinginan ini, berarti mereka akan lebih percaya diri dalam melewati masa kesusahan besar di masa depan. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Hari-hari kerja keras di laut ini, tidak ada lagi keluhan. Sebaliknya, semua orang senang mereka melakukan perjalanan ini. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan pil 6 keinginan yang disempurnakan secara pribadi oleh guru Yang? Perjalanan pulang tenang dan bahagia. Semua orang senang. Dengan tim yang begitu besar, kecuali Yang Chen, semua orang adalah master dari Great Ascension Stage. Tidak ada binatang laut yang berani memprovokasi mereka.
Semua orang baru saja berkultivasi dan bergegas dalam perjalanannya. Setelah lebih dari 6 bulan dalam perjalanan pulang, 7 gadis terbangun dari pengasingan mereka satu demi satu, yang menyebabkan banyak kegembiraan. 7 gadis mengucapkan terima kasih kepada master dari sekte masing-masing, dan suasana tim sangat harmonis. Sekarang hubungan antara Yang Chen dan 3 sekte besar masih dalam masa bulan madu, baik untukmu, baik untukku, dan baik untuk semua orang. Pada saat 7 gadis terbangun, Yang Chen memberitahu mereka bahwa masalah istana akan menunggu sampai mereka kembali ke sekte. Adapun hal lainnya, terserah mereka. 7 gadis juga tahu bahwa saat ini, mereka pasti akan melihat suaminya terlebih dahulu. Beginilah cara mereka berkomunikasi dengan para master sekte. Tentu saja, semua yang terjadi di kediaman keluarga Zhao disampaikan oleh 7 gadis, dan para master dari 3 sekte utama tahu lebih banyak. Mereka kembali ke wilayah sekte Dao tanpa masalah apapun, dan kemudian semua orang kembali ke sekte tersebut. Setelah 7 gadis mengucapkan selamat tinggal pada Yang Chen, mereka bergegas kembali ke sekte bersama tuan mereka. Mereka harus segera berdiskusi dengan sekte tentang rumah keluarga Zhao. Yang Chen bergegas kembali ke istana Chunyang sendirian. Dia pertama-tama dengan hati-hati memeriksa kediaman keluarga Zhao untuk melihat hal-hal baik apa yang ada di sana, dan kemudian diam-diam menunggu reaksi dari sekte utama. Dibandingkan dengan kehancuran keluarga Zhao hanya dalam 2 jam, keberadaan rumah keluarga Zhao secara langsung menyebabkan keributan di antara sekte utama. Kura-kura hitam tingkat abadi bumi dan formasi penyegel iblis sudah cukup untuk membuat semua sekte iri. Begitu mereka mendengar bahwa rumah keluarga Zhao berada di tangan Yang Chen, kemungkinan besar ada catatan tentang hal-hal ini di dalamnya. Para pemimpin dari 3 sekte utama tidak bisa lagi duduk diam dan segera mulai membahas tindakan pencegahan. Tentu saja, Yang Chen diam-diam dimarahi tidak dapat dihindari. Suatu hal yang besar, dia tidak memperlihatkan sedikit pun mulutnya di sepanjang jalan. Sekarang jika mereka menginginkannya, mereka hanya bisa mengeluarkan harga tinggi untuk menukarnya darinya. Para pemimpin sekte Tai Tianmen membahas satu hal lagi selain sekte 5 elemen dan sekte Qiankun. Menemukan Bei Suangyu dan Zhao Ziyin di laut juga merupakan masalah besar. Hanya pimpinan inti yang berhak mengetahui keberadaan kedua orang tersebut. Adapun cara menangani 2 orang ini, bahkan lebih rahasia. Di antara para pemimpin inti sekte Tai Tianmen yang berpartisipasi dalam diskusi, ada satu lagi tokoh muda. Itu adalah Tuan Muda Li Liheng, yang tampil baik akhir-akhir ini. Metode penanaman indera spiritual lintas batas menghubungi senior Liu Fengzi, menjadikan Li Liheng bintang harapan di mata semua orang. Beberapa rahasia inti sekte juga secara bertahap dibuka kepadanya. Rasa ilahi Bei Suangyu dan Zhao Ziyin tersegel dan mereka tidak sadarkan diri. Beberapa tetua tertinggi telah memeriksanya sekali, tetapi tidak ada cara untuk membuka segel rasa ilahi. Dengan cara ini, banyak hal yang tidak dapat dipelajari dari mulut mereka. Sekarang semua orang berdiskusi bagaimana menemukan cara untuk membuka segel Divine Sense ini. Melihat kedua wanita yang koma, beberapa isi sutra hati iblis tiba-tiba terlintas di benak Li Liheng. Di bawah dorongan Yang Lan, dia mulai diam-diam mengolah sutra hati iblis, dan bahkan Yang Lan diam-diam menemukan beberapa wanita pembudidaya nakal di tahap Jidan untuk dijadikan kuali untuk dia kembangkan. 2 wanita di depannya, satu berada di tahap puncak Yuanying dan yang lainnya di tahap Dacheng. Jika dia bisa menjadi kuali, dia yakin efek budidayanya akan jauh lebih baik. Jika itu hanya membuka segel Divine Sense, mungkin murid ini punya cara. Li Liheng menekan ketidaksabarannya dan berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan nada setenang mungkin. Namun, hal itu mungkin mempengaruhi budidaya mereka sampai batas tertentu. Oh, apa jalannya? Sekte Guru Li tampak senang dan segera bertanya. Ini adalah trik kecil dalam metode penanaman indera spiritual lintas batas. Li Liheng berbohong tanpa mengubah wajah dan detak jantungnya. Murid ini dapat berkomunikasi langsung dengan rasa ilahinya dan melewati segel rasa ilahi ini. Chapter 1284. Jika Li Liheng mengatakan bahwa itu adalah sutra hati iblis, maka itu pasti akan dicurigai oleh anggota tingkat tinggi. Tetapi jika dia mengatakan bahwa itu adalah metode budidaya kesadaran spiritual spasial, maka tidak ada masalah. Metode budidaya legendaris yang diturunkan oleh para tetua sekte, hanya basis budidaya Li Liheng yang berhasil, dan yang lain tidak tahu apa misteri di dalamnya. Metode budidaya kesadaran spiritual spasial bahkan dapat menembus penghalang antara dunia fana dan dunia spiritual, sehingga dapat melompati segel kesadaran spiritual kecil dan berkomunikasi langsung dengan Bei Suangyu dan Liu Ziwei, pasti tidak terlalu sulit. Mendengarkan kata-kata Li Liheng, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika mereka dapat berkomunikasi dengan Bei Suangyu dan Liu Ziwei, mereka yakin bahwa mereka juga akan memahami situasi saat ini. Mencari perlindungan dengan orang-orang Taitian hanyalah satu-satunya pilihan. Dalam hal ini, mereka bisa mendapatkan banyak rahasia Pulau Abadi Giok Hijau. Semua orang mengatakan bahwa mereka semua adalah sekte besar, tetapi pada akhirnya, itu tetap merupakan hubungan yang kooperatif dan kompetitif. Jika mereka mengetahui lebih banyak tentang kartu masing-masing, mereka akan lebih percaya diri. Li Heng, bawa mereka kembali, hati-hati jangan sampai membocorkan berita, dan coba gali lebih banyak hal tentang Pulau Abadi Giok Hijau dari mulut mereka. Master Sekte Li dan beberapa tetua inti saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain, dan segera mengatur agar Li Liheng melakukan sesuatu. Li Liheng berjanji, tapi dia sudah tersenyum di dalam hatinya. Selama mereka jatuh ke tangannya, 2 tuan yang tidak bisa melawan, di depan sarana sutra hati iblis, tidak mungkin memiliki rahasia apapun, itu masih belum cukup. Li Liheng tahu bahwa yang diinginkan sekte hanyalah rahasia Pulau Abadi Giok Hijau, bukan 2 orang, Bei Suangyu dan Liu Ziwei. Selama sekte menginginkan apa yang mereka inginkan, sekte tidak akan menanyakan hal lain.
Bahkan jika dia menemukan bahwa situasi kedua wanita itu berbeda, Lily Heng dapat menggunakan metode budidaya kesadaran spiritual spasial untuk menutupinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun kecuali dia yang mengetahui misteri metode kultivasi, bukan? Di sini, sekte mulai berdiskusi setelah berita dibawa kembali oleh 7 gadis, Yang Chen dengan santai mencari tuannya Gao Yue. Gao Yue telah mengasingkan diri di Istana Cunyang selama beberapa tahun, dan dia telah lama sibuk dengan sekte. Karena Istana Cunyang sekarang lebih besar, para tetua asli tidak lagi cukup. Gao Yue berhasil memasuki tahap tengah Yuanying, ditambah lagi dia adalah murid asli Istana Cunyang, jadi dia juga menjadi salah satu tetua. Karena Gao Yue mengolah metode budidaya atribut air, setelah kecelakaan Liang Shaoming, penguasa aula telah menjadi murid tahap Jidan. Sekarang sekte bermaksud membiarkan Gao Yue menjadi penguasa aula. Itu adalah kewajiban para murid untuk berkontribusi pada sekte, dan sekte tidak akan melakukannya, akan menolak. Ketika Yang Chen kembali, dia kebetulan melihat Gao Yue memimpin murid-murid Istana Bulan Cerah. Kemunculan Yang Chen tentu saja membuat Gao Yue sangat gembira, apalagi Yang Chen tidak memiliki 7 gadis bersamanya, yang membuat Gao Yue semakin bahagia. Gong Sunling sekarang mundur, Sun Qingsui dan Si Sanshan berada di sekte, yang berarti Gao Yue bisa mendominasi Yang Chen untuk waktu yang lama. Tentu saja, Gao Yue juga sangat senang karena Tao Junqi, Si Wushuang, dan saudara perempuan Murong mengetahui apa yang baik bagi mereka. Kembali ke Istana Cunyang, Yang Chen harus bertemu dengan kepala istana dan para tetua. Kali ini, barang-barang yang diperoleh dari keluarga Zhao pasti akan diberikan ke Istana Cunyang. Oleh karena itu, Yang Chen menunggu semua tetua tiba sebelum dia memberitahu sekte tentang pengalaman tamasya ini. Keluarga Zhao yang misterius, warisan misterius, formasi penyegel iblis, kura-kura hitam di tingkat abadi bumi, satu persatu, membuat semua orang tercengang, dan mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Jika mereka tidak tahu bahwa murid Yang Chen tidak akan berbohong kepada mereka, seseorang pasti sudah mengkritik absurditas Yang Chen. Karena Yang Chen tidak akan berbohong, itu berarti hal ini benar. Anggota tingkat tinggi Istana Cunyang hanya merasa bahwa setiap orang adalah sekelompok katak di dasar sumur. Hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh mereka sebenarnya ada. Seperti yang dikatakan Yang Chen, hanya ada hal-hal yang tidak dapat dibayangkan di dunia ini, tetapi sepertinya tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Seberapa besar hatinya, seberapa besar dunia ini. Harus dikatakan bahwa hanya mendengarkan ceritanya tanpa mengalaminya bisa dianggap sebagai pengalaman kecil. Setidaknya anggota tingkat tinggi dari sekte memiliki banyak wawasan yang lebih luas, dan hal-hal yang mereka lihat berbeda dari masa lalu, yang sangat bagus untuk perkembangan sekte. Ketika mereka mendengar bahwa keluarga Zhao benar-benar menjadikan Yang Chen dan 7 gadis sebagai tahanan rumah dan menjadikan mereka keluarga afiliasi, Wang Yong yang berapi-api sudah marah. Jika bukan karena marah di depan kepala istana, Wang Yong pasti sudah berteriak. Peristiwa selanjutnya pun semakin naik turun. Yang Chen sebenarnya berkomunikasi dengan kura-kura hitam dan bekerja sama dengannya untuk menghancurkan formasi penyegel iblis, memicu kesengsaraan dan mengubur keluarga Zhao sepenuhnya. Mendengar ini, para tetua sangat bersemangat. Keluarga Zhao pantas untuk dimusnahkan. Murid jenius dari Istana Cunyang, alkemis kelas 5, dan tuan muda istana, Yang Chen, juga seseorang yang bisa mereka sentuh. Hal yang paling mengejutkan adalah mendengar bahwa kediaman keluarga Zhao telah dilestarikan sepenuhnya, dan bahkan informasi warisan yang tidak sempat diambil oleh tuan keluarga Zhao pun tertinggal. Dari kepala istana hingga tetua Istana Cunyang, hampir semuanya melompat. Apa maksudnya? Sebagai anggota tingkat tinggi dari sekte, apakah mereka masih belum jelas? Alasan mengapa Istana Cunyang adalah sekte kelas 2, selain kurangnya akumulasi sebelumnya dan kurangnya master di sekte tersebut, kurangnya warisan yang mendalam juga menjadi salah satu kuncinya. Meskipun warisan gua abadi Blue Vault Mountain diperoleh di masa lalu, itu adalah informasi dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan beberapa tidak cocok untuk saat ini. Namun keluarga Zhao telah diwariskan hingga saat ini. Bukankah hal-hal itu diturunkan sebagai suplemen terbaik untuk sekte? Apakah ini semua benar? Kepala istana berdiri dengan semangat dan menatap Yang Chen. Semuanya ada di tangan murid ini. Yang Chen mengetahui apa yang ditanyakan oleh kepala istana dan dengan cepat menjawab, beberapa hal yang metode keluarga Zhao telah jatuh ke dalam jalur iblis. Murid ini akan memilah hal-hal yang dapat digunakan dalam sekte. Murid ini akan tinggalkan semua hal yang bisa digunakan di sekte. Para tetua bersemangat untuk sementara waktu. Setelah ini, Istana Cunyang akan mengalami lompatan perkembangan lagi. Sekarang Istana Cunyang sudah menjadi sekte kelas 1. Meskipun masih ada banyak kesenjangan dengan 5 sekte super, dibandingkan dengan sekte kelas 1 lainnya, itu tidak lebih buruk, dan bahkan melampauinya. Susunan segel iblis sangat penting. Diperkirakan beberapa sekte besar akan segera datang ke sekte tersebut untuk membahas kerjasama. Yang Chen tersenyum dan berkata kepada para tetua, Tuan Istana dan para tetua dapat mengasah pisaunya. Ini adalah domba gemuk yang dikirim ke pintu, jangan disembelih. Kata-kata Yang Chen menyebabkan ledakan tawa dari para tetua sekte. Selama bertahun-tahun, hanya karena Yang Chen, sekte tidak tahu berapa kali kelima sekte telah dimanfaatkan, dan tampaknya semua orang sudah terbiasa dengannya. Sekarang, akan ada sebatang bambu besar baru yang berinisiatif untuk meregang, menunggu semua orang memukulnya. Chapter 1285. Jika hanya 3 sekte besar yang mengajukan penawaran, manfaatnya tidak akan maksimal. Demi wajah Si Sanshan dan Sun Qingsui, Yang Chen harus memberitahu Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Tentu saja, Danding Sek juga merupakan pelanggan besar. Merekalah yang paling mampu membayar harganya, jadi dia harus memberi tahu mereka. Berbicara tentang arai segel iblis, hampir tidak mungkin menemukan binatang penjaga gunung dengan budidaya kura-kura hitam di dunia fana. Namun,
Bahkan jika tidak ada kura-kura hitam, arai segel iblis yang sederhana juga merupakan sesuatu yang diimpikan oleh sekte utama. 5 sekte besar semuanya memiliki tetua yang hebat. Sekarang para tetua besar dari sekte utama berada dalam kondisi semi-hibernasi, dan mereka tidak berani berkultivasi dengan mudah. Bahkan jika ada penindasan terhadap susunan sekte, mereka takut secara tidak sengaja memicu kesengsaraan surgawi. Dalam Dimensel Arai, tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali, dan mereka dapat terus berkultivasi. Bahkan jika itu hanya untuk para tetua agung ini, 5 sekte utama akan ditentukan. Faktanya, peran Dimensel Arai jauh lebih dari itu. Belum lagi melindungi gerbang gunung, fungsi penting lainnya adalah beberapa ahli yang budidayanya telah mencapai puncak tahap Jindan, tahap Yuanying, dan tahap Mahayana dapat terus berkultivasi dalam formasi penyegel iblis hingga mereka memiliki keyakinan penuh dalam memicu kekuatan surgawi, kesengsaraan. Ini mungkin memiliki arti umum bagi sekte Dao, tetapi bagi sekte iblis, itu hanyalah senjata ajaib yang menyelamatkan jiwa. Banyak metode budidaya sekte iblis yang cepat, dan hambatannya terutama terletak pada kondisi pikiran. Banyak master sekte iblis gagal karena pola pikir mereka tidak mencukupi saat menghadapi kesengsaraan surgawi. Namun, jika mereka dapat memiliki kultivasi yang kuat, seperti Mu Mingyuan, tidak masalah jika mereka tidak memiliki pikiran, mereka masih bisa naik. Dengan perlindungan arai segel iblis, para master sekte iblis itu tidak perlu menemukan cara untuk mengurangi budidaya mereka sebelum mereka mendekati kenaikan. Selama mereka tinggal di Dimensel Arai, mereka bisa terus berkultivasi. Jika mereka mengetahuinya, diperkirakan mereka akan bersedia mendapatkan diagram Dimensel Arai. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen sebenarnya menemukan diagram arai segel iblis di kediaman keluarga Zhao. Setelah mempelajarinya sebentar, Yang Chen tidak bisa tidak mengagumi leluhur klan Zhao. Mereka benar-benar bisa memikirkan cara untuk menipu surga. Sungguh menakjubkan. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya, hingga 10.000 tahun kemudian, mereka semua dirahasiakan. Yang Chen belum pernah mendengar tentang formasi segel iblis. Jika senjata pembunuh sebesar itu berada di tangan Istana Chunyang saja, maka akan menjadi sasaran kritik publik. Dalam hal ini, Yang Chen dan Istana Chunyang punya rencana. Selama mereka tertarik pada sekte tersebut, mereka dapat menawarkan hal-hal berharga kepada mereka. Mereka bisa mengambil peta formasi. Tentu saja pembeli atau penjualnya yang menangis, itu soal lain. Hal-hal baik tidak membuat takut banyak pembeli. Oleh karena itu, kepala istana memahami dan mengutus orang untuk menyebarkan berita tersebut. Pelanggan besar yang membeli rahasia alkemis kelas 5 terakhir kali diberitahu di babak pertama. Calon pelanggan lainnya juga harus mengetahui berita tersebut. Belum lagi bagaimana kepala istana menangani masalah ini, setelah Yang Chen dan Gao Yue kembali ke kamar kerja Gao Yue tidak sabar untuk segera melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen. Melepaskan istana naga, Yang Chen menggendong istri tercintanya dan berencana memberinya kejutan lagi. Ketidakhadiran yang singkat membuat hati semakin dekat. Setelah keduanya terlibat erat, Gao Yue berbaring telanjang dan lembut di samping Yang Chen, kepalanya bersandar di lengan Yang Chen, dan mereka berbicara dengan akrab. Gao Yue tahu tujuan sebenarnya kepergian Yang Chen. Tadi ada terlalu banyak orang, tapi sekarang hanya ada 2 orang. Tentu saja dia harus bertanya dengan jelas. Kakak Li Cheng telah menemukan caranya. Saya sudah mengetahui metode pemurnian pedang terbang air ke-9. Hanya perlu waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Yang Chen pertama kali memberitahu Gao Yue berita itu. Setelah dia bahagia beberapa saat, Yang Chen memeluk Gao Yue dan berkata sambil tersenyum, kakak juga memberimu beberapa hadiah, izinkan aku membawakannya kembali untukmu. Apa itu? Gao Yue secara alami mengetahui kekuatan Li Cheng. Bahkan Yang Chen pun memiliki ekspresi seperti itu. Itu pasti hal yang hebat. Dia juga menantikannya dan bertanya dengan penuh semangat. Ki Kaisar. Yang Chen mengeluarkan 3 botol giok yang berisi Ki Kaisar Iblis, dan Ki Kaisar Abadi dan meletakkannya di depan Gao Yue. Ditambah Ki Kaisar di tubuhmu, keempat Kaisar akan menjadi satu. Di masa depan, itu akan menjadi Ki Kaisar Dewa. Tidak peduli siapa lawannya, di depanmu, mereka akan jatuh ke ranah besar. Mendengar bahwa itu adalah hal yang bagus, Gao Yue tidak dapat mempercayainya untuk beberapa saat. Bagaimana ketiga jenis Kaisar Ki ini bisa ada di dunia fana? Jika 3 botol giok tidak ada di depannya dan Yang Chen tidak akan pernah berbohong padanya, Gao Yue akan meragukan apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Setelah kejutan itu, Gao Yue mulai khawatir. Bagaimana dia bisa menyerap dan menyempurnakan ketiga jenis Kaisar Ki ini? Namun, masalah ini tidak sulit bagi Yang Chen. Dia sudah punya rencana. Bagaimana kamu menyerap Ki Kaisar di masa lalu? Bukankah ketiga jenis ini sama? Yang Chen memberikan jawabannya sambil tersenyum, namun, Kaisar Iblis, dan Kaisar Abadi lebih kuat dari Kaisar Manusia, jadi butuh waktu lebih lama untuk menyerapnya. Apakah saya harus terbaring di kuburan selama beberapa dekade lagi? Gao Yue mengerutkan kening dan tampak sedikit enggan. Apakah ada cara lain? Yang Chen tahu bahwa Gao Yue tidak ingin berbaring di dalam kubur. Dia tidak menolak Ki dari 3 Kaisar. Yang Chen sudah mengatur ini. Dia mengencangkan lengannya di sekitar Gao Yue dan menghiburnya dengan lembut, kamu tidak perlu berbaring di kuburan kali ini. Suamiku, aku akan membentuk formasi taktis di Istana Naga. Kamu hanya perlu berbaring di dalamnya dengan damai. Petik 2. Gao Yue sedikit senang di hatinya. Namun, dia masih sedikit tidak senang. Kalau begitu aku tidak akan bertemu denganmu selama beberapa dekade. Jika Anda membiarkan saya tidur selama beberapa dekade tanpa melakukan apapun, dan basis kultivasi saya bisa meroket, saya bersedia. Yang Chen berkata sambil tersenyum, lalu berkata, jangan khawatir, aku akan selalu berada di sisimu.
Gao Yue tersenyum, dan hatinya sebenarnya lebih bahagia. Seperti yang dikatakan Yang Chen, selama dia tidur selama beberapa dekade, basis budidayanya akan meroket, dan siapapun akan bahagia. Yang Chen bahkan takut dia akan menderita dalam kultivasi, jadi dia bersusah payah mengatur ini. Bagaimana mungkin Gao Yue tidak memahami kasih sayang yang terkandung di dalamnya? Dengan suami seperti itu, apalagi yang bisa diminta seorang istri? Dalam 100 tahun ke depan, saya akan terus berkultivasi di sekte. Saya akan menyempurnakan 2 pedang terbang terakhir saya, meningkatkan kultivasi saya, dan juga melindungi Anda. Yang Chen memegang tangan kecil Gao Yue dan perlahan mengatakan rencananya untuk 100 tahun ke depan. Saat kamu keluar, keluarga kami akan pergi ke Sumur Langya untuk mencari pengalaman. Gao Yue tidak mengatakan apa-apa, tapi mengangguk sedikit dan bertanya tanpa sadar, lalu. Kemudian, Yang Chen berhenti sebentar dan tidak menyembunyikan apapun dari Gao Yue. Dia kemudian berkata, saat kita keluar dari Sumur Langya, saya yakin kita semua akan berada di tahap daceng. Pada saat itu, saya akan mencari beberapa orang untuk menyelesaikan beberapa rekening lama, dan kemudian kita akan berkultivasi bersama dengan damai, melewati kesengsaraan dan naik. Setelah naik, ini adalah pengalaman membunuh yang sesungguhnya. Petik 2. Chapter 1286. Yang Chen, yang sedang menikmati dunia tenang 2 orang bersama Gao Yue, tiba-tiba menyadari bahwa cincin merit bergetar. Dengan gerakan di dalam hatinya, kesadaran spiritualnya segera menjelajahinya dan langsung menemukan sumber gemetarnya cincin merit. Taman obat botol murni telah berkembang di bawah serangkaian pemurnian pengorbanan oleh Yang Chen. Kebun obat berbeda dari senjata ajaib Yang Chen lainnya. Sejak awal dia mendapatkan taman obat botol murni, taman obat tersebut adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Berbeda dengan tungku roh yang mendalam dan pedang pemenggalan abadi, yang telah dikembangkan oleh Yang Chen selangkah demi selangkah, itu ditingkatkan dari senjata sihir tingkat rendah hingga tingkat menengah. Dengan beberapa ramuan yang berumur lebih dari 100.000 tahun, ditambah dengan pemurnian pengorbanan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi Yang Chen, seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, dan seni rahasia penggalangan harta karun alam semesta, dia juga menyerap dan menelan beberapa ruang taman obat lainnya. Sekarang taman obat botol murni memiliki 3 lapisan ruang. Lapisan pertama adalah ramuan 1000 tahun, lapisan kedua adalah 10.000 tahun, dan lapisan ketiga adalah 100.000 tahun atau lebih. Kali ini, getaran di taman obat botol murni berhubungan dengan roh alat A.Su. Bertahun-tahun sejak dia mendapatkan pohon persik abadi, A.Su sibuk mencoba menggabungkan pohon persik abadi dengan tubuhnya sendiri. Tubuh A.Su juga merupakan pohon persik. Meskipun itu juga merupakan varian, itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pohon persik abadi yang diperoleh Yang Chen. Pohon persik abadi di tangan pohon persik abadi umur panjang adalah harta yang sangat berharga bahkan di dunia abadi. Bahkan jika pertumbuhan selama bertahun-tahun di dunia manusia tidak cukup, itu sudah cukup membawa manfaat besar bagi A.Su. Getaran cincin alam semesta barusan adalah karena A.Su telah sepenuhnya menyerap dan mengintegrasikan pohon persik abadi, dan wilayahnya telah meningkat pesat. Kedua roh alat tersebut dipromosikan, dan budidaya taman obat botol murni Yang Chen akhirnya memicu perubahan kualitatif. Tingkat senjata ajaib sekali lagi ditingkatkan, dan secara langsung menjadi senjata ajaib terbaik di dunia fana. Bahkan pedang pemenggalan abadi dan tungku roh yang mendalam saat ini memiliki tingkat yang lebih rendah dari kebun obat. Sekarang 2 roh alat, A.Su dan A.B, tidak lain adalah penguasa alam abadi manusia. Sangat disayangkan bahwa tubuh mereka telah sepenuhnya dipenjarakan di taman obat botol murni dan mereka telah menjadi roh alat, sehingga mereka tidak dapat naik. Mereka hanya bisa menunggu Yang Chen membawa mereka ke dunia spiritual setelah dia naik suatu hari nanti. Hanya menyerap dan mengintegrasikan pohon persik menyebabkan kebun obat botol murni meningkatkan momennya, secara langsung meningkatkan ratusan tahun tanaman obat di ruang semua tanaman obat di ruang tersebut. Iblis kayu ilahi penglai yang telah tinggal di ruang kebun herbal untuk bercocok tanam dan mendapatkan manfaat besar karenanya. Awalnya, mereka telah berlatih di kebun obat selama ratusan tahun, dan monster kayu ilahi penglai ini telah mencapai tingkat puncak tahap jidan. Kini, karena adanya perubahan ruang kebun obat, langsung memicu terobosan mereka. Semuanya, Chen, dan lepaskan semua awan. Semua Yang Chen yang, dan kesengsaraan Chen, awan di dalam, awan, 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 awan. Gerakan ini langsung menarik perhatian pimpinan tertinggi Istana Cunyang. Setelah mengetahui bahwa hal itu disebabkan oleh Gao Yue, mereka segera mulai mengaturnya. Yang harus diatur untuk menonton upacara, yang harus diatur untuk menjauh. 24 monster kayu ilahi penglai memiliki basis budidaya yang hampir sama. Pada saat yang sama, kesengsaraan guntur yang dipicu sangat berlebihan. Itu bahkan setengah dari kekuatan kesengsaraan guntur ketika Yang Chen melewati kesengsaraan. Namun, bagi monster kayu ilahi penglai, yang hanya mengembangkan metode formasi penekan laut 12 Yuan Chen selain budidaya mereka sendiri, bekerja sama untuk melewati kesengsaraan hanyalah naluri kehidupan. Kesengsaraan guntur yang menakutkan turun dengan cepat. Monster kayu ilahi penglai dibagi menjadi 2 kelompok, membentuk 2 metode formasi penekan laut 12 Yuan Chen, yang dengan mudah menahan kesengsaraan guntur. Ke-12 orang itu seperti satu, dan mereka mengambil kesempatan kesengsaraan guntur untuk meredam tubuh mereka. Itu adalah kayu ilahi alami, dan mereka telah menerima dupa di depan kuil bumi selama bertahun-tahun. Kekuatan monster kayu ilahi penglai ini melampaui ekspektasi semua orang. Kesengsaraan guntur lebih kuat dari yang sebelumnya. Di mata Yang Chen, itu sepenuhnya untuk meredam tubuh mereka. Pada saat ini, murid panggung jidan di Istana Cunyang mendapatkan peluang bagus. Adegan menonton upacara seperti ini benar-benar merupakan pengalaman langka untuk budidaya mereka di masa depan.
Kemajuan monster kayu ilahi Peng Lai adalah kejutan kecil lainnya. Bersama mereka, Yang Chen lebih yakin bahwa Gao Yue dapat menyerap Ki Tiga Kaisar. Namun, sekarang bukan waktunya mengatur agar Gao Yue segera menyerap Ki Tiga Kaisar. Dia harus berurusan dengan diagram formasi penyegelan iblis terlebih dahulu. Sambil menunggu pembeli datang, Yang Chen dan Gao Yue mulai memilah barang-barang yang tersisa di Zhao Family Manor. Pada titik ini, Gao Yue, nyonya rumah yang sah, sangat kompeten. Dalam kata-katanya, suaminya memiliki begitu banyak hal baik bahkan dia tidak tahu berapa banyak yang dimilikinya, dan Gao Yue harus menghitungnya perlahan. Hal-hal di rumah keluarga Zhao bukan hanya diagram formasi penyegel iblis. Di antaranya, sebagian besar metode budidaya sangat berguna untuk referensi. Ini perlu diidentifikasi oleh Yang Chen satu persatu dan diperkaya di Paviliun Sutra Istana Cunyang. Sayangnya, metode ini tidak banyak berguna bagi Yang Chen dan Gao Yue yang telah mengembangkan metode aslinya. Hanya sedikit pengalaman kultivasi yang bisa dijadikan referensi. Beberapa hal yang Long Xuan serahkan kepada Yang Chen juga sangat mengejutkan Yang Chen. Belum lagi yang lain, setidaknya beberapa ramuan dasar laut yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun, Yang Chen memindahkannya ke kebun obat botol murni miliknya segera setelah dia menemukannya. Dia harus mengakui bahwa di lautan luas, terdapat harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, lebih banyak daripada di darat. Bagi Long Xuan, dasar laut yang tidak dapat diakses adalah rumahnya, tempat dia dapat menemukan hal-hal baik kapan saja dan di mana saja. Dalam umur panjangnya yang ratusan ribu tahun, hal-hal yang tidak berada pada tingkat harta karun tidak bisa masuk ke mata kura-kura hitam sama sekali. Meskipun keluarga Zhao mengendalikan Long Xuan melalui formasi dan membuatnya menyumbangkan banyak hal-hal baik yang sebenarnya disimpan oleh Long Xuan sendiri. Sayangnya, harta surga dan bumi ini dipertahankan dalam kondisi paling primitif. Long Xuan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki hal-hal ini lebih lanjut, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Tidak diketahui di mana dia menyembunyikan barang-barang ini agar tidak ditemukan oleh keluarga Zhao. Pada awalnya, setiap kali dia menemukan hal yang baik, Gao Yue akan terkejut untuk waktu yang lama. Belakangan, ada hal-hal baik yang hampir tak ada habisnya yang membuatnya tidak terkejut sama sekali. Selain mendesah bahwa Long Xuan telah hidup cukup lama dan menemukan cukup banyak hal baik, tidak ada perasaan lain. Sama seperti di Istana Naga, siapa yang peduli jika ubin lantai terbuat dari batu giok terbaik. Adapun Yang Chen sendiri, dia memegang potongan batu giok dan perlahan memilahnya. Dia tidak melakukan apa-apa, menyaksikan Gao Yue terbang seperti lebah yang rajin ditumpukan berbagai harta karun, dan ada kebahagiaan yang tak terlukiskan di wajahnya. Segera, Yang Chen menemukan bahwa barang-barang yang ditinggalkan oleh Long Xuan, bersama dengan beberapa harta keluarga Zhao, sebenarnya dapat disatukan dengan satu set bahan lengkap yang diperlukan untuk formasi penyegelan iblis. Ini adalah hal yang luar biasa bagi Istana Cunyang. Chapter 1287. Setelah mengetahui hal ini, Yang Chen tidak berkata apa-apa dan mengganggu budidaya tertutup Gong Sunling. Budidaya tertutup Gong Sunling kali ini terutama untuk membiasakan diri dengan para master di peta geografis pegunungan dan sungai. Dia tidak takut diganggu oleh formasi masternya sendiri. Melihat Yang Chen, Gong Sunling secara alami penuh kasih sayang. Kemudian, dia mengetahui dari Yang Chen tentang perjalanan Yang Chen. Secara alami, peta formasi-formasi penyegelan iblis juga ada di tangan Gong Sunling. Gong Sunling adalah seorang kultivator formasi, dan dia memiliki spiritualitas yang tak tertandingi dalam formasi. Ambil contoh Yang Chen. Jika bukan karena ingatan tentang formasi di alam spiritual dan alam abadi dalam pikirannya, dia tidak akan menjadi lawan istrinya dalam cara formasi. Ada peta formasi, bahan yang cukup, Yang Chen memiliki cukup batu roh, dan kekuatan spiritual urat bumi di Istana Cunyang juga cukup untuk mendukungnya. Semuanya sudah siap. Tidak hanya itu, Yang Chen juga memiliki master formasi, Gong Sunling, dan guru pemurnian, Gao Yue. Apa yang dibutuhkan Gong Sunling, Gao Yue dapat membantu menyempurnakannya kapan saja. Dalam hal ini, jika mereka tidak mengatur formasi penyegelan iblis, mereka akan menyesali banyak kondisi. Sekte tidak mengecewakan Yang Chen di kehidupan sebelumnya, dan hal yang sama terjadi di kehidupan ini. Meskipun pada awalnya, Liang Xiaoming, Chu Heng, dan lainnya menekan mereka, kemudian, para pemimpin senior sekte tidak hanya menyadari kesalahan mereka, tetapi juga secara langsung melatih Yang Chen sebagai tuan muda istana. Sebagai penerus sekte, bagaimana mungkin dia tidak membangun sekte dengan sepenuh hati? Para pemimpin senior Istana Cunyang senang melihat ini. Mereka memerintahkan seluruh sekte untuk bekerja sama. Jika mereka menginginkan orang, mereka akan mengirimkan orang, dan jika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan mengirimkannya. Mereka langsung menjadikan pembangunan formasi penyegel iblis sebagai prioritas utama. Formasi pelindung gunung yang begitu kuat dapat membuat Istana Cunyang semakin sulit ditembus. Berita itu menyebar dengan cepat, dan 3 sekte besar segera mengetahui apa yang terjadi di Istana Cunyang. Awalnya, orang-orang dari 3 sekte besar masih mendiskusikan keaslian formasi penyegel iblis. Sekarang Istana Cunyang hendak membuat model, tentu saja semua orang berhenti sementara dan menunggu untuk melihat hasil Istana Cunyang. Jika Istana Cunyang hanya dapat membuktikan bahwa formasi penyegel iblis tidak dapat menahan satu pukulan pun setelah membuang tenaga dan uang, maka semua orang tentu saja tidak perlu membayar harga berapapun. Namun, jika itu benar-benar memungkinkan, 3 sekte besar tidak akan terburu-buru. Mereka bisa saja mendatanginya. Bagaimanapun, barang-barang yang mereka beli dari Yang Chen tidak pernah murah, jadi semua orang sudah terbiasa dengannya. Sekarang, setiap sekte memiliki murid perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan Yang Chen. Bukan hal yang aneh untuk memanfaatkannya. Pergerakan di Istana Cunyang juga menarik perhatian Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Kali ini,
berita mereka berada di belakang 3 sekte besar, tetapi tidak terlalu jauh tertinggal. Di bawah publisitas yang disengaja dari Istana Chunyang, 2 sekte utama juga menonton, menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Selain 5 sekte utama, sekte lain yang telah menerima pemberitahuan dari Istana Chunyang dan memiliki kemampuan untuk berbelanja di tempat Yang Chen hampir semuanya memperhatikan pergerakan di Istana Chunyang. Ternyata tujuan setiap orang sama. Entah itu sekte Dao, sekte monster, atau sekte iblis, mereka semua memiliki gagasan yang sama. Ling, apakah ada cara untuk membuat sedikit modifikasi pada formasi? Setelah Gong Sun Ling mempelajari formasi selama hampir setahun, sebelum dia berencana untuk mulai menyiapkan formasi, Yang Chen tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Modifikasi macam apa? Atas permintaan Yang Chen, Gong Sun Ling tidak akan pernah mempertanyakannya, tetapi dia menanyakan situasi spesifiknya, terlalu banyak modifikasi dapat merusak integritas formasi. Tidak harus terlalu rumit, cukup tambahkan pelacakan rahasia agar Anda tahu di mana ada formasi seperti itu. Yang Chen berkata dengan lembut, pada saat itu akan sangat berguna bagiku. Bagi Gong Sun Ling, permintaan Yang Chen adalah sebuah perintah. Setelah memejamkan mata dan berpikir sejenak, Gong Sun Ling menjawab dengan ragu-ragu, mungkin ada caranya, tapi kita perlu menyiapkannya terlebih dahulu untuk melihat efek sebenarnya. Penyusunan formasi penyegel setan akhirnya dimulai. Selama 1 tahun Gong Sun Ling mempelajari formasi, dia telah menyempurnakan berbagai bagian formasi dengan materi yang disediakan oleh Yang Chen sesuai dengan persyaratan konstan Gong Sun Ling. Dia hanya menunggu Gong Sun Ling menempatkannya satu persatu. Menghitung posisi, menyiapkan formasi, dan kesibukan, butuh waktu hampir 1 tahun untuk menyiapkan formasi. Sekarang formasi sudah siap, tinggal menunggu aktivasi terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, Sekte Dao tenang. Sekalipun ada gelombang, mereka diam-diam menghindari Istana Chunyang. Tampaknya semua sekte sengaja atau tidak sengaja tidak mengincar Istana Chunyang, karena takut mengganggu susunan formasi penyegel iblis. Berbeda dengan formasi keluarga Zhao, Istana Chunyang tidak dapat menemukan kura-kura hitam serupa untuk memberikan kekuatan spiritual. Ia hanya dapat menggunakan pembuluh darah spiritual sebagai sumber kekuatan spiritual formasi tersebut. Dari segi kekuatan, mungkin sedikit lebih rendah dari formasi keluarga Zhao. Menurut perhitungan Gong Sun Ling, selama tidak ada master di atas kelas 7 manusia abadi, dalam menghadapi terbentuknya Istana Chunyang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Formasi penyegel iblis akhirnya diaktifkan, dan dengan cepat membentuk penghalang tak terlihat dengan aula utama Istana Chunyang sebagai pusatnya dalam radius ratusan mil. Formasi perlindungan gunung yang asli, setelah aktivasi formasi penyegel setan, dikendalikan oleh kepala istana dan berhenti beroperasi. Selanjutnya, wajar untuk memulai tes gila-gilaan. Dibandingkan dengan susunan formasi, pengujiannya jauh lebih sederhana dan kasar. Dengan master panggung Dacheng yang ada di Istana Chunyang sebagai kekuatan utama, semua orang melancarkan berbagai serangan terhadap formasi penyegel iblis di dalam dan di luar formasi. Selama lebih dari 10 hari, serangan segala arah tidak berpengaruh pada formasi penyegel iblis. Wajah para anggota tingkat tinggi Istana Chunyang akhirnya menunjukkan senyuman. Untuk saat ini, tidak ada master yang akan melewati kesengsaraan, bahkan tahap puncak Yuanying tahap Jidan tidak akan melewati kesengsaraan, jadi mereka hanya dapat melakukan ini terlebih dahulu. Tentu saja, bahkan jika Istana Chunyang mengkonfirmasinya sendiri, diperkirakan sekte akan memeriksanya secara pribadi. Dengan cara ini, berita bisa dirilis. Setelah berkonsultasi dengan Yang Chen dan Gong Sun Ling, kepala istana akhirnya mengambil keputusan. Ketika berita itu keluar, sekte utama tidak sopan dan segera mengirim masternya ke Istana Chunyang. Melihat berarti percaya. Bagaimanapun, mereka harus benar-benar menguji efek formasi penyegel setan. Istana Chunyang hanya menguji kekuatan pertahanannya, tetapi tidak dapat memeriksa apakah istana tersebut dapat melindungi kesengsaraan. Ada banyak orang yang akan menerobos sekte besar. Masing-masing dari mereka membawa beberapa dari mereka dan datang ke pintu. Istana Chunyang kali ini telah sepenuhnya siap. Para master yang datang ke pintu dengan santai menyerang formasi dan tidak menghentikan mereka. Di saat yang sama, para master yang akan melewati masa kesusahan juga mulai bekerja keras untuk melepaskan auranya, menunggu saat kesusahan datang. Serangan itu secara alami tidak efektif, dan para master yang menunggu datangnya kesengsaraan tidak melihatnya. Begitu mereka keluar dari formasi, awan kesusahan mulai mengembun di langit. Fakta dengan jelas menunjukkan bahwa formasi penyegel setan ini benar-benar memiliki efek yang dikatakan keluarga Yang Chen, itu tidak berlebihan. Kepala istana melihat kesimpulan yang diambil oleh para tuan, wajahnya tersenyum dan dia tidak berbicara, tetapi dia sepertinya telah melihat pemandangan Yang Chen, pencatut besar dari sekte, dengan ganas mengayunkan pisaunya dan membantai mereka. Chapter 1288. Dalam proses pembentukan formasi segel iblis, sebagian besar waktu, Gong Sun Ling yang berkontribusi, dan Yang Chen hanya bertanggung jawab untuk logistik. Hal-hal profesional harus diserahkan kepada para profesional. Meskipun Yang Chen juga dengan cermat mempelajari diagram formasi segel iblis, saat ini, penampilannya sangat normal, dan itu tidak membuat orang merasa bahwa dia juga sangat mengerikan dalam formasi tersebut. Dengan bantuan Gong Sun Ling, Yang Chen pada dasarnya punya banyak waktu untuk menangani hal-hal lain. Salah satunya adalah memberikan pil pemurnian tubuh 5 revolusi yang telah dia sempurnakan di klan Zhao kepada orang-orang terdekatnya. Dari kepala istana hingga leluhur Wang Yong, hingga tetua lainnya yang telah lama mendukung Yang Chen, Gao Xian, Zheng Feng, Meng Xian, Su Chengxin, Zhu Chentao, Yang Chen memiliki tubuh pil pemurnian. Bahkan kenalan dari aula eksentrik, iblis pohon tua, Hou Yun, Si Kui, Si Esa, semuanya. Di antara para magang, hanya kualifikasi Hana Mengyu yang tidak cukup kuat, jadi dia secara alami mendapatkannya.
Du Qian, Shanghai Feng, Wang Yuan, rekan-rekan yang banyak dibantu oleh Yang Chen dalam proses kultivasi juga menerimanya. Jika itu bukan orang yang dekat, pil pemurnian tubuh berjasa 5 ini bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan. Setiap pil pemurnian tubuh mengkonsumsi manfaat Yang Chen sendiri. Tanpa hubungan langsung dengan Yang Chen, mengapa Yang Chen menggunakan kelebihannya sendiri untuk membantu orang lain? Efek dari pil pemurnian tubuh berjasa 5 tingkat tidak begitu cepat, apalagi sekarang orang-orang ini telah berkultivasi dalam waktu yang lama. Bahkan jika akar spiritualnya ditingkatkan, akan memakan waktu beberapa tahun sebelum secara bertahap dapat menunjukkan efeknya. Sebelumnya, kecuali Yang Chen, tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi pada pil obat kecil ini. Semua pil obat diminum di depan Yang Chen. Yang Chen tidak mau memberi mereka pil obat. Ketika dia berbalik, mereka akan memperlakukannya sebagai harta keluarga dan mewariskannya kepada generasi muda. Itu akan menghilangkan niat awal pemberian Yang Chen. Yang Chen tidak menjelaskan banyak tentang efek obat mujarab. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu bermanfaat bagi mereka. Tidak ada yang akan meragukan kata-kata Yang Chen, terutama dalam aspek pil obat, tidak ada yang pernah mempertanyakannya. Setelah menerima pil, semua orang meminum pil yang diberikan oleh Yang Chen tanpa ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak takut Yang Chen akan menyakiti mereka. Kemudian, sambil menunggu formasi penyegelan iblis dibentuk, Yang Chen membantu Gong Xunling sambil membolak-balik buku kuno keluarga Zhao yang tertinggal di istana keluarga Zhao. Meskipun kekayaan pribadi setiap orang di keluarga Zhao telah hancur seiring dengan kesengsaraan Long Xuan, warisan keluarga Zhao tidak hilang. Itu semua ada di kediaman keluarga Zhao. Tugas Yang Chen adalah menyelesaikannya. Faktanya, paviliun kitab suci keluarga Zhao selalu dijaga, dan barang-barang di dalamnya tidak berantakan sama sekali. Yang Chen hanya perlu melihatnya satu persatu sesuai katalog. Dia tidak perlu mengatur ulang mereka, yang menghemat banyak usaha Yang Chen. Ketika formasi penyegelan iblis berhasil, pejabat tinggi Istana Cunyang dan Yang Chen telah mengasah pisau mereka dan siap untuk membantai sekte utama, tetapi mereka tiba-tiba menerima saran dari orang-orang Taitian yang bukan merupakan pemberitahuan resmi. Jangan menjual formasi penyegel iblis kepada orang-orang dari sekte iblis. Yang Chen juga tercengang setelah mendengar berita itu. Dia memandang ke arah kepala istana yang datang untuk memberitahu dia tentang berita tersebut dan bertanya dengan bingung, apa maksud orang-orang Taitian itu? Mengapa mereka tidak mengatakannya saat mereka menjual rahasia alkemis kelas 5 terakhir kali? Petik 2. Para Taitianmen memiliki alasannya sendiri, dan dari sudut pandang kebenaran Sekte Dao, saran ini juga dapat dipertahankan. Sejak zaman kuno, Dao dan Sekte Iblis telah berselisih. Jika mereka menjual formasi penyegel iblis yang kuat ini kepada orang-orang dari Sekte Iblis, bukankah mereka dicurigai mendukung musuh? Jika itu adalah istana Cunyang sebelumnya, orang Taitian tidak akan bersikap sopan. Mereka akan langsung mengirim sekelompok master untuk menghancurkan istana Cunyang, dan kemudian setelah menjarahnya, mereka akan mengumumkan kepada publik bahwa istana Cunyang dan Sekte Iblis berkolusi satu sama lain. Itu jahat, dan semua orang akan dengan senang hati membunuh mereka. Namun, kini istana Cunyang bukanlah kesemak lembut yang bisa diinjak-injak. Bahkan jika orang-orang Taitian ingin berurusan dengan istana Cunyang, bahkan jika mereka tidak melihat kekuatan istana Cunyang itu sendiri, mereka harus melihat niat dari beberapa sekte besar lainnya. Ini adalah hasil usaha Yang Chen dan sekte selama bertahun-tahun. Tidak semua orang bisa sukses sebagai master alkemis kelas 5, terutama para murid sekte iblis. Mereka mengejar jalan pintas untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tanpa ketekunan yang tak tergoyahkan dari para murid sekte Dao, mustahil untuk menjadi seorang master alkemis kelas 5 dengan mengandalkan metodemu dalam melatih keterampilan dasar. Kepala istana segera menjelaskan. Pertanyaan ini, ketika orang-orang Taitianmen datang untuk menyarankannya, kepala istana bertanya pada dirinya sendiri, dan sekarang dia hanya menyampaikan alasannya. Seperti yang dikatakan orang-orang Taitianmen, metode Yang Chen untuk menjadi master alkemis kelas 5 adalah langkah demi langkah yang stabil, yang merupakan kebalikan dari metode budidaya sekte iblis. Jika memang ada seseorang di sekte iblis yang menggunakan metode itu untuk menjadi master alkemis kelas 5, itu hanya menunjukkan bahwa dia bukanlah orang sungguhan di sekte iblis. Tentu saja, kunci sebenarnya adalah sejak awal, banyak orang tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar akan mengungkapkan kunci untuk menjadi master alkemis kelas 5, sehingga sekte besar sebelumnya tidak menolak orang-orang dari sekte iblis. Terutama para Taitianmen, selama metode yang diberikan oleh Yang Chen tidak dapat diandalkan, mereka dapat segera memiliki satu alasan lagi untuk berurusan dengan istana Cunyang, dan beberapa sekte besar lainnya bahkan tidak dapat mengajukan keberatan. Pada saat itu, mereka tidak menghalangi orang-orang dari sekte iblis untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, jika ada yang salah, dengan karakter orang-orang dari sekte iblis, mereka pasti akan mulai membunuh secara langsung, yang juga menyelamatkan banyak masalah bagi orang-orang Taitian. Sebaliknya, setelah istana Cunyang dihancurkan, mereka bisa melambaikan tangan dan meneriakkan slogan sekte iblis yang berani menghancurkan istana Cunyang sekte Dao saya, membunuh sekte iblis, dan mempertahankan Dao. Tanpa diduga, Yang Chen benar-benar mengatakan kunci untuk menjadi master alkemis kelas 5, dan itu sangat masuk akal. Yang penting setiap langkah katanya, ada orang yang bisa melakukannya. Sekalipun orang Taitian ingin mencari kesalahan, mereka tidak dapat menemukan kesalahan. Meskipun mereka mendapat rahasia menjadi master alkemis kelas 5, mereka kehilangan alasan untuk berurusan dengan istana Cunyang. Kali ini, tentu saja, orang-orang Taitian tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana orang Taitian, pemimpin sekte Dao yang bermartabat, bisa mentolerir orang-orang dari sekte iblis yang melakukan bisnis di sekte Dao? Bahkan urusan master alkemis kelas 5 terakhir kali, sudah ada beberapa anggota sekte yang tidak dapat berpartisipasi karena mereka tidak memiliki cukup akumulasi, dan mereka secara samar-samar mengungkapkan ketidakpuasan mereka.
Inti dari ketidakpuasan mereka adalah bahwa Dao dan Sekte Iblis benar-benar melakukan bisnis bersama. Orang-orang Taitian, yang selalu menganggap diri mereka sebagai pemimpin Sekte Dao, adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Mereka yang tidak puas tidak mempedulikan Istana Chunyang, karena takut suatu saat ketika mereka meminta bantuan dari Istana Chunyang dan Yang Chen, mereka akan memotong kesempatan tersebut. Tentu saja, mereka keluar untuk 5 sekte besar yang mendapatkan semua manfaatnya. 4 sekte besar lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi kali ini, Taitianmen tidak akan membiarkan Sekte Iblis berhasil apapun yang terjadi. Chapter 1289. Selain itu, ada salah satu alasan terpenting, nyatanya masyarakat Taitianmen tidak mengatakannya. Tapi semua orang pada dasarnya bisa berpikir bahwa Demon Sealing Array tidak seperti Master Alchemist kelas 5, itu tidak bisa berhasil dengan mudah. Bahkan orang kaya baru seperti Istana Chunyang dapat dengan mudah mengatur arai penyegel iblis, maka sekte dengan warisan yang dalam tidak akan menjadi masalah. Setelah Sekte Iblis mendapatkan diagram arai penyegel iblis, maka dengan sumber daya keuangan dan tenaga dari 5 sekte, mereka pasti dapat mengaturnya. Manfaat arai penyegel setan untuk sekte setan jauh lebih besar daripada manfaat bagi sekte Dao. Fungsi yang menentang surga untuk melindungi kesengsaraan surgawi saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte iblis ke tingkat yang lebih tinggi. Murid sekte iblis yang tidak percaya diri, dengan perlindungan dari Demon Sealing Array, efektivitas tempur mereka pasti akan meningkat dalam garis lurus di bawah peningkatan simultan dalam kultivasi dan kepercayaan diri mereka. Akal sehat yang paling dipahami oleh hampir semua kultivator adalah bahwa antara penggarap Dao dan penggarap iblis pada waktu kultivasi yang sama, tanpa pengaruh faktor lain, ranah dan efektivitas tempur dari penggarap iblis jauh lebih unggul daripada penggarap Dao. Karena budidaya sekte iblis yang cepat, satu-satunya kelemahan adalah kurangnya budidaya mental, yang merupakan kekuatan sekte Dao. Tetapi jika ada Demon Sealing Array, ketika satu-satunya kekurangan bukan lagi kekurangan, maka pukulan terhadap sekte Dao akan berakibat fatal. Dari arah ini, saran dari orang-orang Taitian juga masuk akal. Tentu saja, bagi Yang Chen, dia tidak peduli dengan hal ini. Ketika dia tiba di dunia spiritual, itu mungkin tidak terlalu jelas, tetapi setelah tiba di dunia abadi, pengadilan surgawi telah menerima semua sekte Dao dan iblis. Dalam menghadapi musuh yang kuat, hanya dengan menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Secara teori, Sekte Suantian telah berada di pengadilan surgawi selama bertahun-tahun, dan seharusnya ada berita yang datang untuk memberitahu orang-orang Taitian agar tidak membunuh Sekte Iblis, dan mencoba menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak. Sayangnya, setelah arai penyambutan Taitianmen diledakkan oleh Yang Chen, setidaknya selama ratusan tahun, sebelum arai penyambutan yang baru disusun, Taitianmen tidak akan dapat menerima berita dari alam atas. Pada titik ini, Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Qiankun dari Sekte 5 Elemen tidak begitu menonjol, dan mereka tidak begitu aktif dalam pertempuran antara Sekte Dao dan Setan. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu pasti telah diinstruksikan oleh para petinggi. Pada dasarnya, hanya orang Taitian yang masih aktif di garis depan dalam membasmi setan dan membela keadilan. Di mata banyak sekte Tao kecil, orang Taitian adalah pemimpin yang melindungi tradisi sekte Tao. Secara alami, di mata sekte iblis, orang-orang Taitian adalah duri di pihak mereka. Tidakkah mereka melihat bahwa sekte dan sekte Dao lainnya memberi mereka wajah? Orang-orang Taitian bertindak terlalu jauh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena sekte Suantian mengendalikan pengadilan surgawi? Tidak ada salahnya memberantas kejahatan dan membela keadilan. Setidaknya, itulah yang dipikirkan banyak orang Taitian. Intinya, tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun, para pembudidaya iblis saat ini hanyalah pembudidaya dengan metode budidaya yang berbeda. Mereka tidak lagi dianggap setan di pengadilan surgawi. Setan yang sebenarnya adalah orang lain. Sayangnya, orang-orang Taitian saat ini tidak begitu jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, ada perwakilan dari Taitianmen yang datang untuk membujuk Istana Chunyang. Berita itu juga disampaikan dari kepala istana ke telinga Yang Chen. Apakah ini arti dari sekte Taitianmen, atau arti dari 5 sekte utama? Yang Chen bertanya dengan cemberut. Jika itu adalah keputusan kolektif dari 5 sekte besar, maka itu tidak bisa diabaikan. Jangan melihat kesuksesan Istana Chunyang saat ini, tapi tidak memenuhi syarat untuk bergulat dengan 5 sekte utama. Sekte lain tidak memiliki pendapat, tapi itulah arti dari orang Taitian. Tentu saja, kepala istana mengetahui maksud pertanyaan Yang Chen, dan jawabannya sangat akurat, apalagi orang Taitian juga mengatakan bahwa itu hanya saran. Penanganan spesifiknya masih tergantung pada Istana Chunyang saya sendiri, arti. Yang Chen dengan cepat memahami kuncinya, dan hatinya tiba-tiba punya rencana. Karena itu adalah arti dari Taitianmen, maka murid ini berpikir bahwa Istana Chunyang saya tidak dapat melakukan hal semacam ini untuk mendukung musuh. Yang Chen tersenyum dan berkata kepada kepala istana, meskipun ini akan membuat sekte saya menderita kerugian besar, sebagai anggota sekte Dao, wajar untuk menanggapi panggilan dari Taitianmen. Baik itu dari keluarga Zhao formasi segel iblis atau warisan budidaya itu, kami hanya akan menjualnya kepada orang-orang dari sekte Dao. Apa yang dipikirkan Tuan Istana? Kepala istana juga berkarakter cerdas, jika tidak mungkin duduk di posisi ini. Hatinya hanya berubah sedikit, dan dia segera mengerti arti Yang Chen. Jika mereka tidak menjualnya kepada sekte iblis dan sekte netral tersebut, mereka akan sangat menyinggung sekte ini. Namun, Istana Chunyang hanya bertindak sesuai dengan maksud orang Taitian, dan tidak dengan sengaja menyinggung semua pihak. Jika tidak, mereka tidak akan menjual rahasia alkemis kelas 5 kepada semua pihak terakhir kali. Agaknya semua pihak bisa memahaminya.
Dengan cara ini menunjukkan bahwa Istana Cunyang tidak mampu memprovokasi orang Taitian, jadi mereka terpaksa menundukkan kepala, tetapi dalam kebenaran Sekte Dao, mereka benar. Menanggapi panggilan pemimpin Dao Sekte, siapa yang bisa mengatakan setengah kata tidak? Dengan cara yang sama, masalah menyinggung Sekte Iblis dan Sekte Netral dilakukan oleh orang Taitian. Siapa yang membiarkan ini menjadi saran dari orang Taitian? Jika sekte itu kesal, mereka bisa menemukan orang-orang Taitian. Manfaatnya diperoleh Istana Cunyang, dan kebencian dibawa oleh orang-orang Taitian. Adakah yang membuat kepala istana lebih bahagia dari ini? Sejak insiden dengan Liang Shaoming, pejabat tinggi Istana Cunyang sudah sangat membenci orang Taitian. Mereka diam-diam bisa berkomplot melawan orang-orang Taitian. Segera, Istana Cunyang mengirimkan berita tersebut, dan tanggapannya sangat cepat sehingga bahkan perwakilan dari Taitianmen pun sedikit terkejut. Pada dasarnya, dia datang untuk menyarankannya di pagi hari, dan sebelum tengah hari, Istana Cunyang mengumumkannya kepada publik, yang hanya memberikan cukup banyak perhatian kepada orang-orang Taitian. Bahkan orang yang paling menuntut pun tidak dapat menemukan kesalahan Istana Cunyang dalam hal ini. Begitu berita ini keluar, menimbulkan keributan besar. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang Sekte Dao, dan beberapa orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya masih bertepuk tangan dengan keras. Orang-orang dari Sekte Iblis dan Sekte Netral, terutama beberapa yang telah mempersiapkan sejak lama, menunggu untuk membeli diagram untuk meningkatkan manfaat bagi murid-murid mereka, tiba-tiba menjadi marah. Istana Cunyang, bukan, orang Taitian, terlalu pengganggu, bukan. Mengapa hanya murid Dao Sekte yang bisa membelinya? Istana Cunyang bahkan menjual rahasia alkemis kelas 5 terakhir kali. Mengapa mereka tidak bisa membelinya kali ini? Selama mereka mencicipinya dengan hati-hati, mereka bisa mengetahui artinya. Ini jelas untuk menekan sekte ini, dan pada saat yang sama, tidak membiarkan Istana Cunyang mendapatkan lebih banyak manfaat. Semua orang memahami kebenaran ini, sehingga semua orang dapat memahami kesulitan Istana Cunyang dan Yang Chen. Kalimat menanggapi panggilan orang Taitian sudah menjelaskan segalanya. Istana Cunyang tidak mampu memprovokasi orang-orang Taitian. Ini adalah kebenarannya, tidak ada yang lain. Semua kebencian muncul, dan semuanya ditujukan pada orang Taitian. Pada saat ini, Yang Chen telah jatuh ke tempat lain yang lembut. Chapter 1290. Penatua Agung Sekolah Iblis Yin Yang, Lady Fang Hua yang terkenal, kini meringkuk di pelukan Yang Chen seperti anak kucing. Dia tidak mengenakan apapun, dan tubuh telanjangnya membentuk lekukan yang berlebihan, yang membuat jantung orang berdebar kencang saat melihatnya. Tangan Yang Chen bergerak dengan santai pada kulit halus yang membuat banyak orang mendambakannya. Setiap kali tangannya menyentuh suatu tempat, itu akan menimbulkan reaksi berlebihan, seolah-olah tangan Yang Chen tersengat listrik. Lady Fang Hua memasang ekspresi sedih di wajahnya, dan dia tampak seperti hendak menangis. Itu adalah pemandangan yang tak terlukiskan yang membuat orang ingin mencintainya. Nada bicara Lady Fang Hua juga membuatnya tampak seolah-olah dia bertingkah genit kepada Yang Chen. Memang benar, Penatua Agung dari Sekolah Iblis Yin Yang, yang dapat menentukan hidup dan mati banyak orang hanya dengan satu kalimat, dan yang dapat dikatakan sebagai iblis wanita paling kejam dalam beberapa dekade terakhir, bertindak genit terhadap Yang Chen, pada saat itu. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahangnya menyentuh telapak kaki mereka. Tuan, mengapa kami tidak bisa menjual diagram formasi dimensiling rune kepada murid kultus iblis? Isi dari tindakan Lady Fang Hua yang bertingkah genit tentu saja terkait dengan topik paling sensasional akhir-akhir ini. Yang Chen mengatakan bahwa dia ingin menjual diagram formasi dimensiling rune 2 tahun lalu. Sekarang, dimensiling rune telah dibangun di Istana Cunyang, yang sepenuhnya membuktikan keaslian diagram formasi. Sekte kultus iblis awalnya mengumpulkan sejumlah besar uang dengan semangat tinggi dan menunggu untuk menikmatinya, tetapi berita yang dikirim oleh Istana Cunyang membuat mereka pusing. Pada akhirnya, aku juga murid dari Sekte Dao. Tentu saja, aku tidak bisa berkolusi dengan kalian para iblis. Yang Chen berkata sambil tersenyum, tapi tangannya tidak berhenti bergerak. Ia bergerak terus-menerus pada tubuh halus Lady Fang Hua, menikmati elastisitas paling indah dari kulit halusnya. Nyaman sekali. Kakek, aku tidak peduli. Kamu harus memberiku diagram formasi penyegel iblis. Tubuh Lady Fang Hua terpelintir. Nada centilnya ditambah dengan rangsangan kontak fisik membawa kenikmatan tertinggi bagi Yang Chen. Kecantikan Lady Fang Hua telah menyebar luas. Tidak diketahui berapa banyak orang yang jatuh cinta padanya. Jika itu adalah orang biasa, penampilan biasa-biasa saja dan sedikit permohonan akan membuat mereka segera setuju. Namun, Yang Chen tampaknya memiliki hati yang keras. Dia hanya tersenyum dan menikmatinya, tapi tidak meludahkannya. Kakek, formasi penyegel iblis sangat penting. Aku menginginkannya. Tentu saja, Nyonya Fang Hua tahu bahwa triknya tidak akan berhasil pada Yang Chen, tetapi kegembiraan bisa bertemu kembali dengan Yang Chen dan keinginannya untuk membuat Yang Chen bahagia membuatnya tidak bisa menahan diri. Di saat yang sama, dia juga menikmatinya. Jika aku memberikannya padamu, orang Taitian akan menghancurkan Istana Cunyang. Yang Chen menamparkan pantat Nyonya Fang Hua, mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa, dan kemudian tangan besar itu mengelus posisi yang sama, sehingga Nyonya Fang Hua tidak bisa menahan untuk tidak menutup matanya, dan mulutnya juga mengeluarkan suara. Bagi Lady Fang Hua, Yang Chen tidak pernah merasa kasihan padanya sejak awal. Dia dilahirkan di sekolah setan Yin Yang, sekte budidaya ganda Yin yang terbesar. Dalam hal hubungan antara pria dan wanita, bahkan Tao Junqi, Xiu Shuang, dan 5 saudara perempuan murong bukanlah tandingan Lady Fang Hua. Lady Fang Hua juga satu-satunya wanita yang bisa membuat Yang Chen menikmati dirinya sepenuhnya. Setelah sekian lama berpisah, apa gunanya membicarakan hal-hal tidak menyenangkan itu? Tentu saja kehangatan adalah hal pertama yang harus dilakukan.
Nyonya Fang Hua mengeluarkan seluruh keahliannya dan membayar harga kelembutannya sendiri ke dalam genangan lumpur, sehingga kekasihnya pun naik ke puncak kegembiraan. Adapun Lady Fang Hua sendiri, dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengalami puncaknya. Dia hampir tidak bisa mempertahankan penyerapan kekuatan spiritual campuran Yang Chen dan tidak bisa pingsan. Itu sudah merupakan belas kasihan Yang Chen. Pada saat ini, Nyonya Fang Hua tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kecuali menikmati sisa kebahagiaan dalam pelukan Yang Chen. Bagi wanitanya sendiri, Yang Chen tidak pernah pelit. 2 pil obat kelas 5 dikirim ke sisi mulut ceri Lady Fang Hua, bersama dengan segelas besar cairan karang misterius 4 lautan dengan fluoresensi, sehingga dia bisa menelan pil obat tersebut. Melihat 5 pola pil yang jelas pada pil obat, Nyonya Fang Hua membuka mulutnya tanpa memikirkannya dan membiarkan Yang Chen memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Kemudian dia meminum cairan karang misterius 4 lautan yang diberi makan oleh Yang Chen dengan puas. Dalam kepuasan dan kebahagiaan, dia tertidur. Pil obat juga merupakan pil pemurnian tubuh berjasa kelas 5. Di antara wanita Yang Chen, tampaknya hanya akar spiritual Nona Fang Hua yang sedikit lebih buruk. Yang Chen tidak akan membiarkan dia tertinggal dari orang lain seperti ini. 2 pil pemurnian tubuh yang berjasa mungkin dapat meningkatkan akar spiritualnya ke tingkat yang lebih tinggi, dan kultivasinya di masa depan tidak akan terlalu buruk. Ketika Nyonya Fang Hua tertidur, itu juga merupakan hari ketika properti keluarga Zhao dijual dengan harga yang jelas di Istana Chunyang. Banyak orang di Sekte Dao terkonsentrasi di Istana Chunyang. Ada pembeli, dan ada orang yang menanyakan berita tersebut. Dikatakan bahwa harganya ditandai dengan jelas, tetapi 5 sekte utama jelas berbeda dari sekte lainnya. Sekarang ada murid perempuan di 5 sekte besar yang memiliki hubungan dekat dengan Yang Chen. Yang Chen tidak melangkah terlalu jauh. Pada harga yang jelas, dia memberi mereka diskon 20%. Diagram susunan segel iblis, ini adalah hal bagus yang bisa dibandingkan dengan rahasia Master Alkemis kelas 5. Bedanya, asal ada materialnya bisa dibangun. Diagram susunan segel iblis dapat dilihat dalam beberapa tahun, dan Istana Chunyang adalah buktinya. Diagram susunan segel iblis, 10 jenis benih api kelas 7, atau nilai setara dengan 1000 jin batu roh kualitas terbaik. Tidak diketahui berapa tahun yang dihabiskan keluarga Zhao untuk mengumpulkan metode budidaya yang cocok untuk dipraktikkan oleh para murid Sekte Dao, dan harganya adalah 500 jin batu roh kualitas terbaik. Kuantitas dan kualitas metode budidaya yang cocok untuk murid Sekte Iblis serupa dengan metode budidaya murid Sekte Dao, dan harga yang sama adalah 500 jin batu roh kualitas terbaik. Diagram arai penangkap roh untuk mengendalikan binatang roh super, formasi yang digunakan oleh keluarga Zhao untuk mengendalikan kura-kura hitam, harganya sama dengan susunan segel iblis, 10 jenis benih api kelas 7. Namun secara relatif, permintaan akan formasi ini jauh lebih kecil. Bagaimanapun, makhluk roh yang melampaui tingkat keabadian manusia di dunia fana bisa dikatakan langka. Tidak ada susunan segel iblis, selama diagram formasi dan bahan diperoleh, efek langsungnya dapat dilihat. Selain itu, beberapa metode pemurnian pil yang kurang penting juga dirangkum oleh Yang Chen dan dijual terpisah, dengan harga 500 jin batu roh kualitas terbaik. Di atas adalah harga grosir untuk transaksi dalam jumlah besar. Selain itu, Istana Chunyang juga menyediakan layanan retail metode budidaya, formula pil, dan susunan tertentu. Selama itu adalah murid Dao Sekte, selama mereka memiliki batu roh, mereka dapat membelinya dengan harga berbeda. Bagaimanapun, itu hanya sesuatu yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh keluarga Zhao, bukan warisan dari Sekte Istana Chunyang. Yang Chen tidak memiliki tekanan psikologis untuk menggunakannya untuk menghasilkan uang. Tentu saja hal-hal baik harus dikumpulkan oleh Istana Chunyang. Namun meski begitu, langkah Istana Chunyang mendapat banyak tepuk tangan. Terutama bagi para penggarap nakal itu. Sejak mereka mulai berkultivasi, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa menggunakan batu roh untuk membeli teknik budidaya tingkat lanjut. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.